Halo, salam semangat! Hari ini saya akan mendiskusikan mengenai rencana pengembangan kompetensi pegawai bersama atasan saya. Mari ikuti saya. Untuk menjamin pengembangan kompetensi pegawai terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat, perlu dilakukan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai. Simak video ini untuk mengetahui tahapan-tahapannya. Sebelum melakukan proses penyusunan, kita harus melewati tahapan pra-penyusunan. Perlu Anda ketahui bahwa program ini dibentuk berdasarkan kompetensi utama atau kompetensi prioritas satuan kerja sesuai pada rencana 5 tahunan instansi dan standar kompetensi jabatan oleh pemimpin satuan kerja. Daftar kompetensi utama ini dapat diinformasikan kepada seluruh atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Pemimpin satuan kerja dalam menunjuk ketua tim penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Sebelum memulai proses penyusunan, perlu dipersiapkan data profil pegawai dan rekomendasi hasil asesmen pegawai yang telah tersedia pada laman Dikbud HR dan dapat diakses pada data-sdm.kemendikbud.go.id. Setelah data yang diperlukan telah siap, maka dapat dimulai tahap inventarisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses inventarisasi, pertama, dialog antara atasan langsung dengan pegawai yang mendiskusikan kebutuhan, bentuk, dan jalur pengembangan kompetensi. Dialog dilakukan dengan tujuan menganalisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pengembangan yang dapat direncanakan untuk pegawai. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun kesepakatan rencana pengembangan kompetensi dan dituangkan ke dalam formulir RPI. Analisis kesenjangan kompetensi dilakukan dengan membandingkan profil kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang sedang diduduki dan yang akan diduduki, dengan memperhatikan kedua, melalui umpan balik hasil asesmen. Artinya, kesepakatan yang dihasilkan dari proses umpan balik dapat menjadi bahan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai, di mana kesepakatan akan dituangkan ke dalam formulir RPI. Data hasil analisis kesenjangan kompetensi teknis mencakup informasi tingkat kesenjangan pada setiap nama kompetensi dengan kriteria,
Formulir Rencana Pengembangan Individu dapat diunduh pada laman hcdp.kemendikbud.go.id. Hal yang perlu Anda ingat, rencana pengembangan kompetensi bagi pegawai paling sedikit 20 jam pelajaran per tahun. Rencana pengembangan kompetensi pegawai yang telah dituangkan ke dalam RPI diperiksa kembali oleh atasan langsung atau ketua tim untuk dilihat kesesuaiannya dengan rencana yang sudah disepakati bersama pegawai. Kemudian, atasan langsung atau ketua tim menyerahkan formulir RPI tersebut kepada unit pengelola kepegawaian pada satuan kerja untuk diverifikasi kembali. Setelah proses verifikasi lebih lanjut oleh pengelola kepegawaian pada satuan kerja, dokumen RPI disampaikan kepada pimpinan satuan kerja untuk memperoleh validasi, yaitu berupa tanda tangan pada formulir RPI. Formulir RPI yang telah divalidasi oleh pemimpin satuan kerja diunggah ke dalam aplikasi penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai yang dapat diakses pada laman hcdp.kemendikbud.go.id sebagai syarat untuk melakukan input data rencana pengembangan pegawai. Sebelum melakukan input data, pegawai harus memastikan bahwa data profil yang terekam dalam aplikasi sudah valid atau benar. Nah, itu tadi proses penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi untuk pegawai. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca referensi sebagai berikut. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek atau membaca pedoman penyusunan kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai. Semoga informasi tersebut dapat membantu Anda. Salam semangat dan sampai jumpa.